Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas aplikasi fungsi kuadrat. Pada aplikasi fungsi kuadrat, kompetensi dasarnya yaitu 4.4, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu anak-anak ibu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Baiklah, biar anak-anak ibu lebih paham mengenai aplikasi fungsi kuadrat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua buah soal mengenai aplikasi fungsi kuadrat. Untuk soal yang pertama yaitu, sebuah peluru ditembakkan dengan vertikal ke atas. Ketinggiannya bisa dirumuskan dengan HT sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, hitunglah yang pertama yaitu tinggi peluru pada detik ke-20, yang kedua kapan peluru sampai ke tanah, dan yang terakhir tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru tersebut. Penyelesaian untuk soal 1A, pada soal ditanyakan ketinggian peluru pada detik ke-20, berarti nilai T-nya akan sama dengan 20. Jadi semua nilai T yang ada pada rumus kita ganti menjadi sama dengan 20. Jadi tadi rumusnya adalah HT sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Jadi semua nilai T-nya kita ubah menjadi 20. Berarti 60 dikali 20 dikurang 20 kuadrat sama dengan 1200 dikurang 400. Jadi hasilnya adalah 800 meter. Jadi ketinggian peluru pada detik ke-20 adalah 800 meter. Penyelesaian untuk soal 1B, pada soal ditanyakan kapan peluru akan sampai ke tanah. Jika peluru sampai ke tanah, maka ketinggiannya akan sama dengan 0. Tadi pada soal diberikan fungsi HT sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Berarti fungsinya akan sama dengan 0. 60T dikurang T kuadrat sama dengan 0. Lalu kita faktorkan nilai T, kita taruh di luar, lalu kita faktorkan T dikali 60 dikurang T akan sama dengan 0. Berarti nilai T sama dengan 0 atau 60 dikurang T sama dengan 0. T sama dengan 60. Nah, jadi nilai T-nya emang ada dua. Yang pertama T sama dengan 0 atau T sama dengan 60. Dua nilai T di sini maksudnya pada saat T sama dengan 0 atau pada detik ke-0, pelurunya memang masih berada di bawah atau di tanah. Nah, untuk pada detik ke-60 setelah pelurunya dilemparkan vertikal ke atas, maka pada detik ke-60 peluru tersebut sudah juga sampai ke tanah. Makanya nilai T-nya akan ada sama dengan 2, yaitu pada saat T sama dengan 0 atau pada saat T sama dengan 60. Penyelesaian untuk soal 1C, pada soal ditanyakan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh peluru. Untuk mencari ketinggian maksimum pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, berarti kita itu akan mencari rumus Ymax, yang mana rumusnya adalah D per min 4A. Untuk nilai D diskriminan yaitu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jadi terlebih dahulu kita harus menentukan dulu mana yang nilai A, nilai B, dan nilai C. Tadi dari soal, fungsi HT-nya adalah 60T dikurang T kuadrat. Untuk menentukan yang mana nilai A, nilai B, dan nilai C, pertama kita lihat untuk nilai A itu adalah koefisien yang berada di sebelah variabel T kuadrat. Nah, untuk nilai B itu adalah koefisien yang nilainya tepat berada di samping variabel T. Nah, untuk C itu adalah nilai konstanta. Karena tadi pada soal tidak ada nilai konstantanya, berarti nilai C-nya sama dengan 0. Sementara untuk nilai A-nya adalah negatif 1. Dan untuk nilai B-nya adalah 60. Nah, setelah menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus. Yang mana tadi rumusnya adalah Ymax sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. Nah, kita masukkan nilai B tadi adalah 60. Berarti 60 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dikali 0 dibagi negatif 4 dikali negatif 1.
Y max-nya sama dengan 3600 dikurang 0 dibagi 4. Berarti Y max-nya 3600 dibagi 4. Jadi ketinggian maksimum yang bisa dicapai peluru adalah 900 meter. Untuk soal yang kedua, yaitu pertanyaannya, sebuah mobil sedang menuruni bukit. Ketinggian mobil setiap detiknya dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 120 tambah 2T dikurang T kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, kapankah mobil akan sampai di bawah bukit? Untuk penyelesaian soal nomor 2, itu hampir sama dengan penyelesaian soal nomor 1B. Pertanyaannya kan tadi, kapan mobil akan sampai ke bawah bukit? Jika mobil sampai di bawah bukit, maka ketinggiannya akan sama dengan 0. Jadi nilai HT-nya akan sama dengan 0. T kuadrat dikurang 2T dikurang 120 sama dengan 0. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, berarti kita bisa faktorkan. Kita cari angka yang bila dikalikan akan menghasilkan negatif 120 dan bila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Nah, angka-angkanya adalah T dikurang 12 dikali T tambah 10. Nah, kita selesaikan. Berarti T dikurang 12 sama dengan 0. Berarti nilai T-nya sama dengan 12. Atau T tambah 10 sama dengan 0. Berarti nilai T-nya adalah negatif 10. Karena nilai T tidak ada yang negatif, maka mobil akan sampai di bawah bukit pada saat T sama dengan 12 atau pada detik ke-12. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa paham dengan dua soal yang sudah kita bahas tadi. Dan semoga ilmu yang didapatkan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan jangan lupa sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.